Seolah menolak untuk bersih, Pantai Talanca di Desa Loji dan Pantai Cibutun di Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, kembali diserbu gunungan sampah pada awal tahun 2026. Fenomena ini membangkitkan memori kelam tahun 2024, saat kawasan pesisir ini viral di jagat maya setelah dilabeli sebagai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Meski ribuan ton sampah telah diangkut dalam aksi kolosal sebelumnya, kini pemandangan memprihatinkan itu kembali tersaji di depan mata. Hal yang paling mengkhawatirkan dari kondisi terkini adalah munculnya kembali sampah jenis kain sisa produksi atau limbah garmen. Jenis sampah ini menjadi hantu yang sulit diusir sejak 2 tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, mengungkapkan keheranannya karena sumber sampah kain ini tetap menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Sampah kain ini masih menjadi kendala besar. Pada tahun 2024, kami bahkan melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Cimandiri untuk mencari sumbernya, namun tidak ditemukan satupun jejak pembuangan limbah kain di sana. Yang ditemukan saat itu hanya sampah rumah tangga dan ranting pohon, ujar Ali saat dihubungi pada Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Ali menegaskan bahwa penanganan masalah ini bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan menyangkut harga diri daerah. Ia berkomitmen untuk segera berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, dan Polri guna melakukan aksi pembersihan massal agar kondisi ini tidak terus-menerus mencoreng wajah pariwisata Kabupaten Sukabumi yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Di lapangan, upaya pembersihan sebenarnya tidak pernah berhenti. DLH Kabupaten Sukabumi telah menempatkan 10 petugas organik harian yang terbagi di Pantai Talanca dan Pantai Cibutun. Namun, volume sampah yang datang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan tenaga manusia yang bekerja secara manual. Heri Setiawan, salah seorang pekerja di lokasi, menceritakan betapa melelahkannya peperangan melawan sampah ini. Kami bekerja berbulan-bulan untuk membersihkan satu area, tapi hanya dalam waktu 3 jam, sampah bisa kembali menumpuk setinggi sebelumnya jika gelombang pasang datang. Rasanya seperti tidak ada habis-habisnya, tuturnya. Heri menjelaskan bahwa sampah-sampah tersebut, terutama limbah kain, seringkali datang dan hilang mengikuti arus gelombang laut. Saat ini, para petugas terpaksa menggunakan metode manual seperti pengumpulan dan pembakaran untuk sampah organik berupa kayu dan bambu. Ia sangat berharap pemerintah dapat mengerahkan alat berat secara permanen di lokasi tersebut agar proses evakuasi sampah bisa lebih efektif dan cepat. Kembalinya tumpukan sampah ini menjadi tamparan keras bagi sektor pariwisata Sukabumi. Pantai yang seharusnya menjadi daya tarik wisatawan justru kini kembali berubah menjadi lautan kain. Pemerintah daerah khawatir jika masalah ini tidak segera diselesaikan secara mandiri melalui aksi nyata, lokasi ini akan kembali menjadi objek eksploitasi konten negatif di media sosial yang akan semakin menjatuhkan citra wisata daerah. Hingga saat ini, kolaborasi lintas sektor sedang disusun untuk membedah kembali data sebaran sampah dan memastikan apakah pola pergerakan sampah tahun ini sama dengan kejadian viral 2 tahun silam. Pak, ini kondisi Pantai Talanca sendiri ini bagaimana sih Pak pantauan petugas sendiri? Kayak sampahnya seakan nggak ada habisnya gitu Pak. Kalau untuk sampah yang bertebaran di Pantai Loji ini, karena saya selaku warga di sini juga, mungkin ini sejarah ya, fenomena yang mana sampai saat ini sampah itu datang dan meludaknya di pesisir Pantai Loji ini dengan adanya luapan sampah yang keluar dari Kali Cimandiri seperti itu. Dan kemungkinan sampah tersebut tidak akan menebar ke laut-laut yang lain, ke pesisir yang lain, karena dari permukaan keluarnya sampah dari Kali Cimandiri itu ada salah satu perusahaan Indonesia Power yaitu PLTU Jabar, yang di sana ada terletak 2 mesin pendorong sampah itu, breakwater seperti itu. Pak, setiap hari pantauannya pasang surut sampah ini bagaimana sih Pak dari sisi petugas sendiri? Kalau untuk pasang surut sampahnya ya kita selaku petugas dari DLH, dari tim organik, melaksanakan petugas pekerjaan secara manual. Itu bisa mengumpulkan dari serpihan kayu secara dibakar dan dibakar. Ini tiap hari Pak, kayak nggak ada habis-habisnya itu sampahnya Pak?
Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Kita nih bekerja untuk melakukan beberapa luas itu dalam berbulan-bulan. Kalau sampah ini dalam sekejap 3 jam atau beberapa jam udah menumpuk lagi seperti itu. Lagi. Oke. Berarti sebanyak berapa orang tadi, Pak? Di sini masuk ke anggotaan untuk tim organik 10 orang. 10 orang. Nah, terbagi 2 lokasi, yang 6 orang di lokasi pesisir Pantai Loji, yang 4 orang di pesisir Cibuntu. Cibuntu. Oke. Pak, kemarin kabarnya juga ada sampah kain juga, Pak, yang masih ada terus. Kalau untuk sampah kain memang ada. Kalau untuk sampah kain persis kayak bongkahan, kayak yang dikeluarkan dari perusahaan-perusahaan atau pabrik garmen seperti itu. Oke. Itu biasanya sudah numpuk di pantai, suka terbawa arus lagi atau bagaimana, Pak, sampah kain itu? Itu bisa datang dengan tersendirinya, hilang dengan tersendirinya. Itu tergantung dari arus gelombang air laut seperti itu. Nah, menurut para pekerja sendiri, apa hanya cukup, Pak, dengan tenaga manusia membersihkan sampah yang cukup luas, banyak sekali di pesisir pantai ini, Pak? Untuk penanganan manusia kayaknya kurang, Pak. Yang mana kita selaku pelaku, saya berharap dengan adanya bantuan berupa alat berat, Oke, mungkin bisa lebih cepat terurai. Lebih cepat juga seperti itu. Ini, Pak, banyak kayak danau-danau sendiri. Memang dulu ini tempat menimbun sampah atau bagaimana, Pak? Danau ini awal mulanya kan tumpukan sampah karena adanya kita nih di bulan September Desember ini menghadapi musim hujan, jadi ada beberapa air yang tergenang seperti ini. Dan terbantu juga dari waktu ke bulan kemarin sempat pasang rob juga. Pasang rob. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Siang ini di tanggal 5 Januari 2026 di hari Senin. Saya Rizal Jalaluddin mengabarkan di Pantai Talanca, Desa Loji, Pak ya? Ya, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana kemarin itu terdapat kembali menumpuk sampah kain, namun kembali terbawa oleh arus ke tengah laut. Dan kondisinya saat ini selain sampah kain juga banyak sampah-sampah ranting, kayu yang juga masih terus menumpuk, dan sampah di sini seakan tidak ada habisnya, Tribuners. Pada tahun 2024 lalu, 2024 silam, Pantai Talanca hingga Pantai Cibutun, dan Pantai Cibutun sendiri itu sempat viral. Bahkan pernah disebutkan pantai tersebut terkotor nomor 4 di Indonesia karena gunungan sampah kain yang didominasi sampah kain itu menumpuk, tingginya melebihi tinggi manusia dewasa ataupun tinggi orang dewasa. Dan sampah-sampah di pantai ini dari mulai Pantai Talanca hingga Pantai Cibutun ini seakan tidak ada habisnya, Tribuners. Kita melihat bagaimana ini kondisi pantai yang juga masih banyak sekali sampah. Yang ini disebutkan oleh masyarakat sini dan juga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang berjaga di sini, yang setiap hari membersihkan sampah-sampah ini. Itu mereka 2-3 jam setelah membersihkan sampah itu kembali muncul. Itu pengakuan dari para petugas organik dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan ini menandakan bahwa sampah-sampah di sini seakan tidak ada habisnya. Padahal di 2024 lalu itu sempat bersih, diangkut juga menggunakan alat berat, namun kondisinya kembali kita lihat bagaimana saat ini sampah-sampah itu terlihat kembali menumpuk. Sampah kayu, dan untuk sampah kain sendiri tadi dikatakan oleh dari petugas Dinas Lingkungan Hidup itu timbul hilang, datang terbawa arus dan hilang kembali ke tengah laut, terbawa oleh arus kembali. Ini kita lihat bagaimana tumpukan sampahnya, Tribuners. Tadi kita juga sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Pak Ali Iskandar, bahwa pihaknya juga akan berkolaborasi kembali dan secepatnya melakukan pembersihan agar wajah pariwisata Kabupaten Sukabumi tidak tercemar dengan tumpukan-tumpukan sampah di bibir pantai. Dari petugas kebersihan organik dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri terdapat 10 orang yang ditugaskan menjaga kebersihan di pantai ini, namun dirasa tenaga manusia tidak cukup. Mereka juga berharap adanya alat berat untuk mempermudah tugas dan mempercepat
dalam pembersihan sampah-sampah yang menumpuk ini. Beginilah kondisinya. Sejauh mata memandang sampah yang terlihat di area pantai ini. Baik, Tribuners, sekian dapat saya sampaikan. Rizal Jaudin melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.